teman-teman, perkenalkan nama saya Hilda Maharani Manik. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, Pendidikan Geografi kelas D, STAMIK 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Media Penginderaan Jauh. Yang pertama itu, untuk mengetahui media penginderaan jauh, pertama sekali kita sangat penting untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknologi dalam memperoleh informasi tentang suatu objek atau fenomena tanpa menyentuh langsung objeknya. Nah, jadi penginderaan jauh ini disingkat sebagai indera jauh. Dan juga kata kuncinya itu tanpa menyentuh langsung objeknya. Jadi penginderaan jauh ini memiliki alat yang digunakan untuk mengetahui atau memperoleh informasi dari suatu objek tanpa menyentuh objek tersebut secara langsung. Yang kedua, ada manfaat dari penginderaan jauh. Di sini saya membuat secara khusus dulu, yaitu ada 4. Sebenarnya ada lebih, namun di video ini saya membuat hanya 4. Ada 4 manfaat penginderaan jauh. Yang pertama, pemanfaatan dalam bidang klimatologi ataupun iklim. Pemanfaatan dalam bidang iklim ini yaitu dapat untuk mengamati keadaan cuaca, untuk mengamati cuaca, curah hujan, dan juga kecepatan arah angin. Yang kedua yaitu pemanfaatan dalam bidang sumber daya bumi. Nah, penginderaan jauh ini memiliki manfaat untuk pemetaan sumber daya alam dan juga dapat seperti perencanaan pengambilan hasil tambang atau perencanaan pengambilan hasil perkebunan, hasil kayu, untuk mengetahui distribusi dari persebaran bahan-bahan tambang. Yang ketiga, ada pemanfaatan dalam bidang hidrologi atau bidang air. Contohnya itu untuk mengetahui pemetaan aliran das ataupun daerah aliran sungai. Yang keempat itu pemanfaatan di bidang luar angkasa, yaitu untuk mengetahui planet-planet ataupun benda-benda luar angkasa. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita juga harus mengetahui pengertian metode. Metode adalah cara yang teratur atau cara yang fungsinya sebagai alat untuk mencapai tujuan yang dibutuhkan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa metode penginderaan jauh ini merupakan alat ataupun cara ataupun proses yang digunakan ataupun yang teratur untuk mengetahui informasi yang kita butuhkan mengenai suatu objek di permukaan bumi. Nah, adapun alat ataupun metode ataupun yang kita butuhkan untuk mengetahui informasi yang akan kita perlukan dari permukaan bumi tersebut. Yang pertama, kita harus mengetahui informasi kondisi permukaan bumi. Hal ini sangat penting untuk diketahui, yaitu sebagai langkah awal untuk mengetahui keadaan permukaan bumi, baik berupa data spasial ataupun numerik. Hal ini penting diketahui karena dalam melakukan penginderaan jauh itu ada kendala-kendalanya. Jadi untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu informasi kondisi permukaan bumi. Yang kedua, dibutuhkan sensor. Sensor ini alat utama yang dibutuhkan dalam penginderaan jauh. Sensor ini yaitu perangkat ataupun alat untuk mendeteksi dan menangkap radiasi elektromagnetik yang dipantulkan atau dipancarkan dari sebuah objek tersebut. Nah, jadi sensor ini merupakan alat yang paling penting dalam penginderaan jauh karena sensor inilah yang akan merekam ataupun mendeteksi dan menangkap radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh objek yang kita rekam tersebut, sehingga informasi mengenai suatu objek itu akan dapat diketahui dan diproses. Nah, yang ketiga itu observasi dan pengukuran. Ini tuh sangat penting. Ini tuh merupakan suatu proses yang untuk menganalisis data citra yang sudah ditemukan. Hal ini sangat penting dilakukan dan dipertanggungjawabkan karena citra merupakan sumber data yang kita terima ataupun yang kita dapat dari objek tersebut, objek yang direkam. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat langkah-langkah penginderaan jauh melalui gambar yang tertera berikut. Nah, yang pertama ada sumber tenaga. Sumber tenaga dalam penginderaan jauh ini yang utama itu adalah matahari, cahaya matahari atau sinar matahari. Nah, sinar matahari ini
memiliki radiasi ke permukaan bumi, lalu radiasi atau sinar tersebut terpantulkan ke sensor, sehingga sensor dapat merekam dan mendeteksi serta menangkap informasi ataupun informasi dari objek yang sedang dikaji tersebut, yang sedang dilakukan penginderaan jauh tersebut. Nah, setelah sensor merekam, maka data ini akan diproses. Nah, ada dua data, yaitu data visual dan data digital. Data visual ini yaitu data manual. Data visual ini terbagi dua menjadi citra dan non citra. Sementara data digital itu adalah data numerik. Nah, setelah diproses menjadi sebuah citra, maka informasi penginderaan jauh tersebut akan dikelola ataupun digunakan oleh aneka pengguna data, yaitu oleh instansi-instansi ataupun lembaga yang memerlukan data penginderaan jauh tersebut. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekian penjelasan saya mengenai metode penginderaan jauh. Jadi intinya itu menurut saya metode penginderaan jauh ini adalah suatu cara ataupun proses ataupun alat-alat yang diperlukan dalam melakukan proses penginderaan jauh ataupun dalam menangkap informasi dari suatu objek yang kita kaji. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan tutur kata atau apapun itu, saya minta